يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarakah ini, di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat agung. Berkumpulnya kita di tempat ini, berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini, untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, sama-sama mempelajari ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu anugerah yang sangat agung. Bagaimana tidak para jemaah sekalian? Anugerah ini mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, laki-laki maupun perempuan yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul itu bukan untuk membicarakan masalah dunia, bukan untuk berbicara masalah yang lain, tapi mereka berkumpul itu yatluna kitab Allah, untuk membaca kitab Allah dan mempelajari isinya. Dan tidak mungkin orang itu mempelajari isi kitab Allah kecuali jika mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang semacam itu akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Mereka itu akan diliputi dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun akan menaungi dan melindunginya, dan mereka akan disebut-sebut nama mereka oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jalan ini adalah jalan yang tercepat, yang termudah untuk mengantarkan orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, terusannya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu melakukan usaha, melakukan perjalanan, ini untuk menuntut, mencari, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Dan kebahagiaan hakiki adalah nanti kalau kita sampai di alam keabadian, kita berada di atas kenikmatan. Karena satu yang diyakini oleh semua insan yang beriman, lintas golongan, lintas madhab, lintas partai, lintas firqah, sampai pun orang muslim yang paling jelek sekalipun meyakini satu hal yang sama, bahwa alam dunia yang kita jalani sekarang ini, alam dunia yang sekarang ini sedang kita jalani, sebagaimana dia bukan alam yang pertama, dia juga bukan alam yang terakhir. Semua orang akan mengalami 4 masa dalam hidup, dan masa yang berikutnya lebih panjang dibandingkan masa yang sebelumnya. Masa yang pertama, alam yang pertama, alam apa? Alam rahim. Kita semua telah melewatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak melewati alam ini kecuali 2 orang. Siapa? Kok Isa? Nabiullah Adam dan ibunda Hawa yang tidak pernah mengalami alam rahim. Nabi
Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengalami alam rahim, hanya nggak punya bapak. Baik, alam rahim normalnya 9 bulan 10 hari. Minimalnya berapa? Minimalnya lahir hidup itu berapa bulan? 6. Membahas ini takwa gak usah dibahas. Ini pembahasan fikihnya panjang. Anda pertegas 6. Kalau ada bayi lahir hidup di bawah 6 bulan, pastikan bayi itu anak zina. Di bawah 6 bulan. Maksudnya dari hari pernikahan orang tuanya. Pernikahan orang tuanya, ya bukan dari yang lain lagi teman. Dari pernikahan orang tuanya. Kok bayi itu merocot 6 bulan lahir sehat, kurang dari 6 bulan lahir sehat, lahir hidup, berarti anak itu sudah ada sebelum nikah. Jadi, baik. Normal 9 bulan 10 hari. Maksimal berapa bulan? Dalam rahim 12 kata dunia kesehatan sekarang. Kalau dalam dunia fikih kan bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lepas dari masalah itu, alam rahim telah kita lewati. Sekarang kita masuk di alam yang kedua, dan alam yang kedua ini tidak akan berlangsung lama. Alam yang kedua ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man tajawaza dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati batasan ini. Sedikit yang melewati batasan ini. Apabila sudah melewati batasan 70 tahun, itu bonus. Bonusnya ada yang banyak, bonusnya ada yang sedikit. Ada yang diberi oleh Allah umur pas-pasan, ada yang sebelum umur 60 sudah meninggalkan alam yang fana ini. Yang pasti semua orang akan meninggalkan alam dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian ini, sampai pun dia berlindung di bawah benteng yang paling kokoh sekalipun. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang amat sangat kokoh. Setelah orang meninggalkan alam dunia ini, bukan selesai kehidupan. Alangkah nikmatnya kalau orang meninggalkan alam dunia ini kemudian selesai. Alangkah jadi tidak adilnya Allah apabila orang selesai mengalami alam dunia ini kemudian selesai permasalahan. Selesainya orang meninggalkan alam dunia itu sebenarnya adalah inti kehidupan yang hakiki. Orang masih akan mengalami 2 masa. 1, alam barzakh, alam masa tunggu dari dia meninggalkan alam dunia sampai Allah membangkitkan alam akhirat, sampai Allah menghadirkan dan mendatangkan hari kiamat. Berapa tahun lagi? Kita nggak pernah tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Katakan bahwasanya datangnya hari kiamat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mengetahuinya. Yang pasti sudah dekat. Yang pasti kiamat itu sudah dekat. Tapi dekatnya kapan, wallahu a'lam. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, kata beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau diutus 1400 tahun yang lalu. Innama bu'istu ana was-sa'atu kahatain, kata beliau. Tatkala saya diutus ini, sekarang ini dan datangnya hari kiamat sudah kayak ini. Maksudnya mepet-pet. Sudah sangat amat mepet. Sudah amat sangat dekat. Tapi sudah lewat 1400-an tahun kiamatnya urung teko-teko. Kiamatnya belum datang-datang. Masih berapa lama kita nggak pernah tahu. Alam barzakh itu yang penting sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu
memasuki alam hakiki. Disitulah penentu kehidupan. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang di sana. Kesengsaraan sejati adalah kesengsaraan yang di sana. Dalam Ali Imran, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia didekatkan, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Wa mal hayatud dunya, karena kehidupan di alam dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangannya berbalut kesedihan, kesedihannya berbalut kesenangan. Tidak ada orang hidup di alam dunia ini senang terus, senyum terus, dari lahir sampai meninggal dunia gak pernah nangis. Dan tidak ada orang hidup di alam dunia ini sedih terus, gak pernah merasakan kesenangan. Tidak ada, karena hidup di dunia ini mata'ul ghurur. Oleh karena itu, kajian kita pada malam hari ini, kita akan merenungi bersama, kita akan memahami bersama sebenarnya bagaimanakah perjalanan diri kita, perjalanan roh, perjalanan diri kita masing-masing setelah kita meninggalkan alam dunia ini, sampai kita nanti memasuki alam akhirat nanti, ke surga bagi yang bahagia, dan mampir ke neraka bagi orang-orang yang tidak menyiapkan diri tatkala hidup di alam dunia. Saya tahu kajian ini sangat panjang, sangat panjang. Oret-oretan yang saya buat di depan jenengan sebagiannya itu saya tidak menambah kata apapun kecuali terjemahkan hadis, dan 1-2 ayat saya tambahkan, dan 1-2 kata saya tambahkan. Berapa halaman itu? Beberapa halaman. Saya hanya akan mencoba untuk kita membaca yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, perjalanan roh kita tatkala malaikat maut mencabut nyawa kita, dan kita hentikan sesuai dengan waktu yang ada. Ini sesuai dengan waktu yang ada. Baik. Suatu hari dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dari jalan Bara ibnu Azib, beliau mengatakan, kharajna ma'an nabiyyi fi janazah. Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengantarkan jenazah salah satu sahabat Ansar. Sampainya di kuburan, ternyata kuburan itu belum selesai digali. Jadi kami mengantarkan jenazah sahabat Ansar bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kuburan, ternyata liang lahatnya itu belum selesai digali. Maka berjalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun duduk menghadap kiblat. Wajalasna haulah, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Kok duduk atau Ustaz? Kan duduk di kuburan gak boleh. Kok dalam hadis ini Rasulullah duduk, para sahabat duduk? Bagaimana menggabungkannya? Siapa tahu? Nah, duduk di kuburan itu ada dua macam. Yang pertama, duduk istilah kami yang di Jawa, istilah orang Madura, duduk langsung kayak kita kayak duduk gini loh, di atas kursi, langsung duduk di kuburannya, itu yang terlarang. Ini duduk itu yang terlarang. Adapun kalau duduk itu di sela-sela, apa ya, satu kuburan dengan kuburan yang lain, kemudian di sela-selanya, bukan pas di kuburannya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Rasulullah SAW duduk dan para sahabat pun duduk. Jadi para sahabat pun duduk. Wa kana ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami tatkala itu ada burung yang hinggap. Apa maksudnya
itu untuk memberikan wasiat, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada para sahabatnya yang sesuai dengan kondisi saat itu. Kondisi barusan ada orang meninggal dunia dan akan dikuburkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min." Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, orang yang mukmin, iman yang sejati, mukmin akidahnya, mukmin amal perbuatannya, orang-orang yang menetapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dia mempelajari, dia mengamalkan, dan dia apabila terjerumus dalam kemaksiatan maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana? Sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Idza kana fi qita'in minad dunya, apabila sudah berada di ujung dunia, di detik-detik menjelang kematian, dia sudah fi qita'in minad dunya, di ujung dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan di pintu gerbang masuk alam akhirat. Dia sudah di detik-detik akhir hayat, menjelang meninggalkan alam dunia, memasuki alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, datanglah kepadanya para malaikat dari langit. Malaikat yang datang ini karena tahu ini adalah orang mukmin yang saleh, yang ahli taat, yang jauh dari bid'ah dan maksiat. Maka yang datang itu pun malaikat yang bidul wujuh, wajahnya putih cemerlang. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga. Mereka membawa wangian surga. Kemudian mereka duduk sepanjang pandangan mata. Dan orang yang akan mati tahu itu. Yang nunggu nggak tahu. Kenapa? Di saat itu, detik-detik sakaratul maut, pandangan manusia sudah bukan pandangan yang sekarang. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, ini wa basarukal yawma hadid. Pandanganmu, pandangan orang tatkala itu adalah setajam besi, sangat tajam, sudah mampu menembus alam yang selama ini belum mampu dia tembus. Yang dia lihat itu dia sudah tidak lagi memperhatikan alam sekitarnya. Dia sudah tidak memperhatikan lagi luka dan parahnya, kondisi sakitnya. Dia sudah tidak lagi memperhatikan siapa yang ada di samping dirinya. Yang dia lihat sekarang adalah para malaikat yang putih bersih wajahnya, membawa kain kafan dari kain kafan surga, membawa wangian dari wangian surga. Oleh karena itu rata-rata orang saleh kalau di detik-detik itu wajahnya mesti sumringah, wajahnya mesti senang, sesakit apapun, separah apapun orang itu kalau saleh detik-detik mati mesti wajahnya itu menunjukkan kegembiraan. Kenapa? Yang dia lihat adalah para malaikat yang banyak, putih bersih, ada yang bawa kain kafan dari surga, membawa wangian dari surga, seujung pandangan mata. Kok kita nggak bisa lihat? Iya. Seandainya kita mampu melihat perkara gaib, maka itu namanya bukan ujian keimanan. Yang namanya ujian itu bisa percaya, bisa tidak. Orang percaya maka mereka nanti akan mendapatkan kegembiraan. Orang yang mengingkari maka tidak dapat merasakan kegembiraan. Kalau perkara yang nyata itu sudah tidak lagi namanya ujian keimanan. Oleh karena itu, tatkala kondisi keimanan itu sudah nyata, taubat ditutup. Kata Rasulullah SAW, taubat itu akan selalu terbuka selagi belum dua perkara. Yang pertama, sebelum matahari tenggelam, terbit dari barat. Yang kedua, sebelum nafas sudah sampai tenggorokan. Kenapa di dua posisi ini taubat ditutup? Karena yang selama ini masih cerita, sekarang sudah jadi nyata. Yang selama ini masih cerita, yaitu bahwasanya nanti matahari akan terbit dari barat, sekarang masih cerita. Ada orang yang mengimani, ada yang mengingkari, tapi suatu ketika nanti akan jadi kenyataan. Tatkala sudah jadi
Kemudian datanglah malaikat maut. Datanglah malaikat kematian. Malaikat pencabut nyawa alaihissalam. Kemudian dia duduk di sisi kepalanya sambil mengatakan, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dalam riwayat yang lain, ya ayyuhatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu dari jasad ini menuju ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah roh itu dicabut dari arah kepala. Roh itu dicabut dari arah atas. Makanya siapapun yang pernah menyaksikan orang mati, yang mati duluan mana? Kaki. Yang mati duluan kaki. Jadi kaki itu sudah mati tapi badan masih hidup. Terus ke atas yang paling terakhir meninggal dunia itu kepala. Yang paling terakhir bisa gerak itu kepala. Tatkala tangan sudah bisa gerak, tatkala anggota badan yang lain sudah tidak bisa gerak, kepala masih bisa bergerak. Di detik-detik terakhir kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rata-rata orang meninggal dunia itu matanya terbuka. Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar, kata Rasulullah. Roh itu apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Begitu roh itu dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, maka para malaikat yang putih bersih yang tadi sudah siap ada di dekatnya, kemudian dia itu membawa kain kafan dari surga dan wangian surga, tidak membiarkan nyawa roh itu berada di tangan malaikat maut kecuali langsung diambil, ditaruh di kafan surga, diberi wewangian dengan wewangian dari surga, ditaruh di tempat yang sangat lembut, kain yang sangat halus rohnya, dan diberi wewangian dengan wewangian surga. Kemudian dibawa ke langit dengan bau semerbak yang sangat harum. Semua makhluk mampu menciumnya kecuali manusia, dan jin tidak mampu menciumnya. Dibawa ke langit, tidak berpapasan dengan malaikat-malaikat di langit kecuali akan mereka merasakan bau wangian yang sangat wangi ini. Mereka mengatakan, rohnya siapa ini? Kami belum pernah mendapatkan roh yang sewangi ini. Para malaikat kemudian mengatakan, ini adalah rohnya fulan ibnu fulan, dengan nama yang paling bagus. Apa makna dengan nama yang paling bagus? Orang itu di dunia itu namanya kan bisa 4, bisa 5, bisa 7. Nama bayi, wis nikah ganti nama, wis duwe anak ganti nama, kaji ganti nama, ini jadi pejabat ganti nama lagi. Sampai meninggal dunia bisa jadi namanya 4, 5, 6, 7. 7 nama yang disebut oleh malaikat itu adalah nama yang paling bagus, nama yang paling indah. Diantarkan sampai langit pertama. Mereka minta bukakan pintu, kemudian pintu itu pun dibuka. Di langit yang pertama diantar oleh semua penghuni dari langit pertama menuju langit kedua. Langit kedua dibuka, diantar oleh penghuni langit kedua sampai langit yang ketiga, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat mulianya roh orang yang mukmin meninggal dunia dalam kondisi keimanan. Disambut oleh para malaikat, diberi wewangian dari wewangian surga, diantarkan oleh para malaikat, semuanya itu gegap gempita mengantarkan roh orang ini di langit pertama, kedua, ketiga, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatta yantahi bihi ila as-sama'is sabi'ah, sampai roh ini sampai ke langit yang ketujuh. Allah kemudian berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin."
ngurusi roh, orang-orang sekitarnya ngurusi jasad. Yo dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Itu manusia. Kalau malaikat ngurusi rohnya, rohnya itu perjalanannya dibawa ke atas sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan untuk menjadi penghuni langit, untuk menjadi penghuni surga, kemudian dibawa lagi ke dunia untuk dikembalikan ke alam barzakh, ke alam kuburannya. Sampai roh itu balik ke jasadnya. Sampai roh itu balik ke jasadnya. Orang-orang pun meninggalkan dia. Datanglah dua malaikat, yang dalam riwayat yang lain dua malaikat ini namanya siapa? Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Kemudian dua orang ini, dua orang. Fayatihi malaka syadidal intihar. Datanglah kepadanya dua malaikat yang membentak dengan bentakan yang keras. Fayantahirani, keduanya membentaknya. Wa yujlisanihi, keduanya mendudukkan orang ini. Faham hadis ini dengan teman? Kok didudukkan Ustaz? Bicaranya duduk. Wong kuburan itu loh kok kecil. Dan kalau kuburan itu orang selesai kita kuburkan, kemudian kita bongkar ulang, mungkin ya gak duduk, tetap tidur. Ingat para kawan, kejadian ini di mana? Yang sedang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini di mana? Di alam kubur. Yang jenengan bongkar dan jenengan lihat itu alam dunia, namanya kuburan. Kuburan itu alam dunia. Kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini alam kubur, alam lain yang bukan alam kita. Maka gak bisa dideteksi dengan dunia. Dimasukkan CCTV ke dalam, kemudian disyuting, lihat ada kejadian apa, ya kok ada kejadian apa-apa, tetap begitu aja kemudian diingkari. Gak ada itu namanya malaikat, gak ada namanya pertanyaan alam kubur, gak ada nikmat kubur, gak ada siksa kubur. Kenapa CCTV gak bisa menangkap apa-apa? Tetap kayak semula. Yang jenengan CCTV itu kuburan, alam dunia yang digali 2 meter ke bawah, yang luasnya 1 kali 2 meter. Tapi itu alam dunia. Kejadian ini letaknya di kuburan. Di kuburan. Kejadian ini letaknya di alam kubur, alam barzakh. Kalau saya dekatkan, itu mirip-mirip orang tidur di kamar, pagi-pagi dia cerita, Mas, semalam aku itu berangkat ke Mekah. Sampai di sana aku disambut sama ini Raja Salman. Yang ketemu pas pinggir Ka'bah. Ngono ya. Mas, masuk percaya dari semalam itu sampai di sini. Dua-duanya enggak salah. Yang cerita itu benar kan yang diceritakan mimpi. Yang nolak cerita itu benar. Kenapa? Yang dia saksikan orang tidur. Yang dia ceritakan itu alam mimpi. Dan itu bisa saja terjadi. Sangat mungkin. Dan yang dilihat oleh temannya ini jasad yang sedang tergolek tidur di kamar. Dari sore, dari malam sampai pagi. Itu pendekatan aja, gak terlalu jauh dari itu. Yang kita saksikan jenazah yang dalam kuburan itu alam dunia. Sedangkan kejadian ini di alam barzakh. 2 malaikat itu membentaknya. 2 malaikat itu mendudukkannya. Kemudian keduanya mengatakan, "Rabbuk, siapa Tuhanmu?" Maka dia dengan gampang mengatakan, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah." Fayaqulani lahu, keduanya mengatakan, "Ma dinuk, apa agamamu?" Dia mengatakan, "Dinil Islam, agamaku Islam." Keduanya lagi mengatakan, "Ma hadzal rajul alladhi bu'itsa yani fiikum?" Siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia mengatakan dia adalah Rasulullah. Dan
menjawab itu bukan hafalan. Yang akan menjawab itu bukan pinter tidaknya bahasa Arab. Yang akan menjawab itu adalah keimanan, amal soleh, dan ketakwaan. Apabila orang itu bertakwa, beramal soleh, pertanyaan itu akan dia jawab dengan mudah. Apabila orang itu tidak bertakwa, tidak beriman, maka tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat itu. Hamba yang saleh ini mampu menjawab pertanyaan malaikat. Ini siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ini apa agamamu? Gak usah kemudian ditanyakan pakai bahasa apa usah. Pakai bahasa Madura apa pakai bahasa Gresik? Gak usah ditanyakan. Allah Maha Tahu. Ini perkara gaib, dan perkara gaib itu terima apa adanya, cerita Allah dan Rasulnya tanpa melampaui batas. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya." Allah memberikan kemantapan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap selama kehidupan di alam dunia. Tatkala orang itu mampu menjawab, maka Allah mengilhamkan kepada para malaikat, "Hamba-Ku telah benar." Maka bentangkan dia, fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan permadani surga. Berikan dia pakaian dari pakaian surga dan bukakan pintu surga untuk dia. Maka kuburannya diluaskan seluas pandangan mata. Dibentangkan permadani surga. Bau-bauan surga masuk ke dalam kuburannya. Kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai hamba-Ku, itu adalah tempatmu di neraka seandainya kamu berbuat maksiat. Tapi karena kamu adalah orang yang baik, maka aku telah menggantikan kamu dengan tempatmu di surga." Senang gitu mendapatkan kenikmatan itu. Datanglah kepadanya seorang yang bersih wajahnya, putih wajahnya, harum baunya, pakaiannya bagus. Kemudian dia bertanya, "Wahai fulan, siapakah dirimu? Kedatanganmu membawa berita baik. Saya adalah amalmu yang baik." Setelah mendapatkan semua kenikmatan alam barzah itu, kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, aqimis saah." Ya Allah, segera bangkitkan hari kiamat, segera datangkan hari kiamat, agar aku bisa berkumpul kembali bersama keluargaku, keluargaku. Itu perjalanan roh seorang mukmin, dan dia akan berada dalam kenikmatan itu selama-lamanya sampai apa? Hari kiamat datang. Dalam riwayat yang disebutkan, seorang mukmin di alam barzah itu sebentar, sekejap. Kenapa? Orang itu di kondisi ini senang, itu sebentar gitu rasanya. Tapi di kondisi nggak senang, itu terasa lama. Hari-hari itu kalau senang, seminggu itu cepat sekali. Tapi hari-hari kalau menyesakkan dada, itu sehari itu terasa lama sekali. Orang di alam barzah kalau mukmin itu adalah sangat amat sebentar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mukmin itu kok meskipun sudah berada di dalam kenikmatan yang sangat menikmati itu, masih segera
sifat orang-orang yang beriman itu walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunannya pun beriman, maka kami susulkan mereka sama-sama masuk ke dalam surga bersama. Enak mana para jamaah sekalian? Jadi yang laki-laki, bapak-bapak ini masuk surga nanti di sana menikah dengan bidadari atau di sana menikah dengan istri sendiri? Enak mana? Dua-duanya. Jauh, dua-duanya. Seniani orang ibu. Kalau istrinya jenengan, istrinya antum itu di surga nanti tetap dengan model sekarang di dunia, ya rugi lah. Ini. Tapi orang itu kalau sudah masuk ke dalam surga, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Dan posisi antara mukminah yang masuk surga dengan bidadari asli itu adalah posisi kayak majikan dan pembantu. Jauh lebih cantik wanita surga yang asalnya wanita dunia. Dan dibandingkan dengan wanita surga yang memang asli penduduk surga. Terus kalau nikah dengan bidadari surga asli, itu antum semua itu nggak bisa nostalgia. Ini. Tapi kalau nikah dengan istri sendiri, itu di sana, itu kan bisa cerita. Biar di Masjid Ridwan takwih bareng. Naik sepeda panjang. Ada dulu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan setelah. jamaah muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan oleh Rasulullah dan pasti akan terjadi tentang perjalanan roh kita setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Saat roh kita meninggalkan jasad kita. Jasad kita memang telah mati, tapi roh akan mengalami perjalanan panjang yang membutuhkan bekal yang amat sangat banyak. Kalau kemudian ada yang bertanya, dikabarkan dalam hadis tadi, malaikat itu tatkala mencabut nyawa seorang mukmin itu lembut dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah
menuju ampunan dan keridhaan Allah. Apakah berarti tidak sakit? Apakah berarti tidak jadi merasakan perihnya? Wallahi tidak. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling saleh, manusia yang paling takwa dan manusia yang paling beriman. Tapi pada waktu beliau merekam nyawa, meninggalkan alam yang fana ini, maka beliau berkali-kali mengusap wajahnya saking beratnya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, kematian itu mempunyai rasa yang amat sangat pedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, bagaimana gambaran orang tatkala dicabut rohnya? Ini yang ditanyakan oleh Umar adalah rohnya orang yang saleh. Maka Ka'ab al-Ahbar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kayak tongkat kayu. Kayu itu berduri di semua sisinya, banyak sekali durinya. Kemudian duri itu ada dalam tubuh manusia, kemudian dicabut. Apa rasanya? Akan banyak daging-daging tersayat, akan banyak bagian-bagian tubuh tersayat dengan duri itu tatkala dicabut dari tubuh manusia. Itulah kematian. Itulah sakarat yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan kebalikannya para jemaah sekalian, apabila seorang itu orang kafir atau orang itu orang muslim tapi muslim yang fasik, muslim yang jahat, yang ahli maksiat, ahli meninggalkan kewajiban, ahli menerjang kemaksiatan, jauh dari ketaatan, dekat dari syaitan, maka yang terjadi adalah gambaran yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abdal fajir, sungguhnya hamba yang fajir. Fajir itu mencakup kafir, mencakup mukmin yang fasik. Di detik-detik dia meninggal, di detik-detik dia itu di ujung dunia dan di awal-awal hari menghadapi alam kematian, maka yang datang itu malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang wajahnya itu wajah yang menunjukkan kekejaman, kebengisan, kegeraman, wajah yang hitam penuh dengan kemarahan. Membawa kain kafan iya, tapi yang dibawa adalah kain kafan di neraka, dan membawa bara dan bau-bauan dari api neraka. Kain kafan neraka yang kasar dan hawa dari neraka yang panas dan bau. Malaikat maut pun datang mencabut nyawanya dengan garang dan bengis sambil mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, keluarlah kamu menuju kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang kafir meninggal dunia sampai senyum. Itu salah satu di antara rahasia kenapa belum pernah kita lihat ada orang itu pamer di sosial media wajah saudaranya yang kafir, yang mati. Kenapa? Rata-rata wajahnya itu takut, yani sedih, karena yang dia lihat adalah alam yang semacam itu. Begitu dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat itu langsung diambil oleh para malaikat, diletakkan di kain kafan neraka, dibungkus dengan kain kafan neraka, menyebarkan bau yang sangat busuk. Tapi kita tidak mampu menciumnya. Yang mampu menciumnya hanya alam-alam suci, para malaikat, menyebarkan bau yang sangat busuk. Dibawa ke atas, para malaikat mereka mengatakan, ini baunya siapa? Ini rohnya siapa? Kok ada bau sebusuk ini? Malaikat yang mengantar mengatakan, ini rohnya fulan ibnu fulan, menggunakan nama yang paling jelek. Sampai di langit yang pertama, diminta untuk dibukakan pintu, ditutup pintu itu. Malaikat yang pertama di langit yang pertama tidak mau membukakan pintu langit. Kemudian datanglah perintah dari Allah, tulislah catatan hambaku ini untuk menjadi penghuni neraka Jahannam, untuk menjadi penghuni neraka, dan kembalikan dia ke jasadnya. Oleh malaikat bukan diantar, dilempar. Oleh malaikat bukan diantar kayak rohnya seorang mukmin diantar dengan penuh kehormatan ke alam, yakni ke kuburan
genderuwo. Genderuwo itu nggak ada. Tidak ada orang itu mati kemudian jadi semacam itu. Dia akan masuk ke jasadnya. Sampai di jasadnya, malaikat mungkar dan nakir datang, mendudukkan dia, membentak dia, mengatakan, "Man rabbuk, siapa Tuhanmu?" Maka dia jadi mengatakan, saya nggak tahu. Siapa nabimu? Saya nggak tahu. Apa agamamu? Saya nggak tahu. Karena tatkala dia jawab adalah keimanan dan amal saleh. Keduanya membentak lagi, dan keduanya jadi orang itu pun tidak tahu. Karena tidak bisa untuk menjawab, jadi karena tidak mampu untuk menjawab, maka malaikat yang dimakan didatangkan kepada dia makhluk. Makhluk itu buta, makhluk itu tuli, makhluk itu bisu. Fi yadihi mizrabah, di tangannya itu ada mizrabah. Mizrabah itu alat pukul. Seandainya dipukulkan ke Bukit Uhud itu akan hancur. Dan setiap kali hadis menyebutkan perkara yang gede, perkara yang besar, mesti disebut Uhud. Dipukulkan ke orang itu, hancur berantakan, balik lagi. Dia melengking, menjerit. Semua makhluk mendengar jeritan alam kubur itu kecuali dua, manusia dan jin. Kata Rasulullah SAW pada waktu melewati kuburan. Kemudian beliau mengatakan, ini seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, kalian tahu apa yang kalian tahu, labakaitum katsira wa ladhiktum qalila, niscaya kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis. Tapi hikmah Allah para jemaah sekalian, kita tidak mendengar alam kubur, tidak mendengar siksa kubur. Seandainya Allah memperdengarkan siksa kubur, maka kehidupan dunia ini akan berhenti total. Kenapa? Gak ada orang sing ribut dagang, gak ada orang yang sibuk bengkel, gak ada yang sibuk tani. Semuanya menyiapkan diri alam kematian. Wis, dapat 3 hari, 4 hari, seminggu kemudian habis dunia. Hikmahnya Allah tidak memperlihatkan alam akhir. Roh yang berada dalam jasadnya itu, yang dipukul oleh para malaikat itu, yani kuburannya disempitkan oleh Allah sampai tulang belulangnya hancur. Saya katakan lagi, kejadian ini di mana? Di alam kubur, bukan di kuburan. Kuburannya tetap sama, nggak bergerak. Kemudian dibukakan untuknya bau-bauan di neraka. Panasnya api neraka. Datang kepada dia makhluk yang jelek, wajahnya buruk, baunya bau, jadi pakaiannya jelek. Dia mengatakan, siapa kamu? Kamu datang dengan membawa keburukan. Maka dia mengatakan, saya adalah amalmu yang jelek. Selama hidup kamu itu selalu jauh dari ketaatan dan dekat kepada kemaksiatan. Dalam kondisi semacam itu, dia hanya mengatakan, ya Allah, jangan pernah bangkitkan hari kiamat. Jangan pernah bangkitkan hari kiamat. Kalau di dunia yang sekarang ada kayak begini, apalagi kalau nanti menghadapi hari kiamat. Tapi hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kejadian itu, yang satu di atas kenikmatan alam barzah, yang satu di atas azab alam barzah, alam kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Dan kita tidak pernah tahu kapan datangnya hari kiamat. Dan gak usah digubris para asatidzah, para ustaz-ustaz akhir zaman yang terlalu pede memprediksi kapan datangnya hari kiamat. Kita gak terlalu penting para jemaah. Kapan hari kiamat itu gak penting. Yang penting itu apa yang kita persiapkan menghadapi kematian. Itu manhajnya Rasulullah SAW. Tatkala ada seorang Arab Badui datang ke kota Madinah, datang kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?
Maka beliau bertanya, wa madza a'dadta laha? Rasulullah menjawab, wa madza a'dadta laha? Sampeyan itu ngeyel mentanya hari kiamat. Yang kamu persiapkan menghadapi hari kiamat itu apa? Maka sahabat tadi, orang Arab Badui tadi tertunduk, merasa bekalnya sedikit. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak banyak sholat ya, saya nggak banyak puasa, tapi saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, engkau nanti akan bersama orang-orang yang kau cintai. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang Jibril oleh Jibril alaihissalam dalam hadisnya masyhur, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka beliau SAW hanya mengatakan, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kapan hari kiamat itu nggak penting. Yang penting adalah kita menyiapkan kiamat kita masing-masing. Apa itu? Kematian. Apa yang akan kita hadapi, yang akan kita persiapkan untuk menghadapi hari yang sangat agung itu, menghadapi alam mahsyar. Orang akan berada di padang mahsyar, orang akan berada di alam kubur sampai hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bangkitnya hari kiamat selesailah alam ketiga dan akan memasuki alam yang terakhir. Insyaallah Subhanahu wa taala kita bahas sesingkat-singkatnya pada salat bi'idzni rabbina jalla wa ala. Kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Sudah ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan sebentar aja, melanjutkan perjalanan diri kita setelah seseorang itu masuk ke dalam alam akhirat. Perjalanan alam barzakh berujung dengan datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat datang, hancurlah semua dunia, semua alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini bukan dengan bumi yang sekarang, akan mengganti langit bukan dengan langit yang sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada suatu hari nanti langit akan diganti oleh Allah bukan dengan langit yang sekarang. Bumi akan diganti oleh Allah bukan bumi yang sekarang. Tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan manusia, digiring menuju kepada mahsyar, hufatan, uratan, ghurlan buhman. Mereka semua hufatan tanpa alas kaki, urat, mereka semua telanjang kayak dilahirkan dari bundanya masing-masing tanpa sehelai kain pun, tanpa sehelai benang pun. Ghurlan, mereka terlahir, mereka itu dibangkitkan oleh Allah belum dikhitan, kayak dilahirkan
Saking lamanya sampai mereka itu ngomong-ngomong, ngumpul-ngumpul. Kepada siapa kita harus minta tolong? Kepada Nabi Adam, bapak kita. Datanglah mereka ke Nabi Adam. Mereka minta tolong, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Tidak tahukah engkau apa yang kami alami pada zaman sekarang ini? Maka Nabi Adam mengatakan, tidak bisa, saya tidak bisa melakukannya. Allah pernah melarangku makan buah di surga, aku melanggarnya. Tidak, nafsi, diri masing-masing. Kalau kalian mau minta tolonglah kepada Nuh. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Tidakkah engkau mau membantu kami menyelesaikan urusan ini? Maka Nabi Nuh mengatakan, tidak, saya tidak bisa. Saya malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malu untuk minta tolong kepada Allah. Dulu Allah memerintahkan aku berdakwah, kemudian aku enggak sabar dalam dakwahku sehingga aku doakan umatku hancur semuanya. Peristiwa apa itu? Tatkala 950 tahun beliau berdakwah, tidak memiliki pengikut kecuali 80 orang. Disakiti, dihina 950 tahun. Nabi itu ditantang oleh kaumnya. Ini untuk mendatangkan azab yang selama ini dia ancamkan. Nabi itu mengangkat tangannya ke langit setelah hilang kesabarannya. Mengangkat tangannya ke langit karena tantangan itu. Kemudian beliau bersabda atau beliau berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun manusia di muka bumi. Maka Allah mendatangkan azab berupa banjir bandang yang menghabiskan semua manusia dan semua makhluk kecuali yang ada di atas perahu. Saya malu menghadap Allah, tidak sabar dalam dakwah. Nabi Nuh karena salah dalam tanda kutip yang satu itu, beliau tidak mampu menghadap Allah di padang mahsyar. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan hal yang sama, saya tidak bisa. Selama hidup saya pernah berbohong 3 kali. Selama hidup saya pernah berbohong 3 kali. Saya tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong apa itu? Bohong yang pertama, tatkala beliau diundang untuk ikut pesta perayaan kekufuran, beliau mengatakan, ini saqim, saya sakit. Yang kedua, tatkala beliau ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka beliau mengatakan, fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan itu adalah patung yang paling besar. Yang ketiga, tatkala beliau bersama istrinya Sarah ke negeri Mesir, kemudian beliau ditangkap karena istrinya cantik itu. Kemudian beliau ditanya, siapa ini? Dia ukhti, saudariku. Padahal dustanya Ibrahim bukan dusta yang sebenarnya. Panjang untuk menjabarkan itu. Pergilah engkau kepada Musa. Nabi Musa mengatakan yang sama, saya tidak bisa. Saya pada waktu hidup pernah melakukan satu dosa, saya membunuh nyawa yang tidak dibenarkan oleh Allah. Padahal peristiwa itu sebelum beliau jadi nabi. Datanglah kepada Isa, datanglah mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, saya pernah berbuat dosa yang sangat besar, tapi beliau tidak menyebutkan dosa apa itu. Kemudian datanglah mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingat para sahabat sekalian, para Rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya gemetar menghadapi padang mahsyar hanya karena 1-2 dosa yang mereka lakukan. Apalagi kita yang tiap hari hampir dosa, apalagi setelah munculnya setan-setan kepeng yang ada di tangan kita semua. Dosa hampir tiap hari, dosa hampir tiap saat. Apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi padang mahsyar nanti? Akhirnya Allah pun datang menghisap mereka dengan 2 kali hisap. Hisap yang pertama, hisap yang berkaitan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, masalah ibadah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama kali Allah hisap adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, amal
ibadah-ibadah yang lain juga baik. Tahapan hisab yang pertama selesai, masuk ke dalam hisab yang kedua, dan hisab yang kedua ini jauh lebih berat. Apa itu? Hisab antara manusia dengan manusia yang lain. Itulah qisas yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuqda bihi al-'abdu yaumil qiyamah ad-dima. Yang pertama kali Allah akan hisab nanti di alam akhirat adalah urusan darah. Maksudnya, kalau yang pertama adalah urusan ibadah, yang kedua adalah urusan darah. Bisa jadi orang itu baik hubungannya dengan Allah, salatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, baca Qur'annya baik, zikirnya baik, tapi tatkala dia hancur hubungan dengan sesama, dia akan hancur. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada teruna banil muflis. Kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang yang celaka di kalangan kita, orang yang sengsara, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya barang. Maka beliau mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut adalah orang yang menghadap Allah, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zikir, membawa pahala baca Quran. Tapi dia mencela orang ini, dia menuduh orang itu, dia memukul orang ini, dia menyakiti orang itu. Akhirnya amal dia diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti, dan kesalahan mereka ditimpakan kepada dirinya. Itulah hisab. Allah Maha Adil. Tidak ada satu kezaliman pun yang gak dituntaskan oleh Allah, sampai pun binatang dengan binatang. Kalau ada satu binatang menzalimi binatang yang lain, maka Allah akan tuntaskan urusannya dalam akhirat. Sampai pun tatkala ada kambing bertanduk pernah menzalimi kambing yang tidak bertanduk, kedua-duanya akan Allah bangkitkan pada mahsyar. Kemudian Allah akan menyuruh kambing yang dulu dizalimi untuk sekarang membalas kepada kambing yang dulu menzalimi. Setelah kezaliman itu terbalaskan, mereka semuanya Allah jadikan tanah kembali. Makanya orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duh, seandainya kami ikut-ikutan jadi kayak itu, kembali menjadi tanah. Tidak ada azab, tidak ada siksa. Tapi manusia tidak semacam itu. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, ini adalah fulan ibnu fulan. Barang siapa yang pernah punya urusan sama orang ini, majulah. Tonggoni maju, ya Allah, dulu dia pernah nyakiti saya. Ya, berapa? 1 juta, dikasih pahalanya 1 juta. Dia pula antri panjang, tonggoni, koncoi, teman dagang, ini itu. Habis pahalanya, antri masih banyak. Dosa-dosa orang itu ditimpakan kepada orang ini, dan akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Hisab yang berat di padang mahsyar. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang punya urusan di dunia, selesaikan di dunia, jangan sampai dibawa ke padang mahsyar sebelum datang suatu hari nanti uang dirham dinar sudah tidak berfungsi. Di sana yang ada hanyalah azab, yang ada adalah dosa dan pahala. Sampai di ujung kehidupan manusia terpecah menjadi 2. Ada yang masuk ke dalam surga, dan ada yang terjerumus ke dalam neraka. Dan itu adalah ujung kehidupan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang jauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, karena kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan yang kita tuju. Di sinilah sebenarnya kampung halaman kita. Di akhirat itulah sebenarnya kampung halaman kita. Kita di negeri ini terusir dari kampung halaman kita, dan Allah berjanji akan mengembalikan kita ke negeri kita kalau kita mentaati perintahnya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tatkala Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi
terus, bolar tikar, istirahat sebentar, capeknya hilang, kemudian pulang. Gak ada ceritanya orang yang berdiri di bawah kemudian pasang AC. Yang gelas spring bed, gak ada. Karena mereka tahu ini cuma 1-2 menit. Kehidupannya sebenarnya adalah kalau dia sudah sampai di kampung halamannya. Begitulah dunia kita. Kita di dunia ini hanya 1 jam, maksimal 1,5 jam. Kalau kita hitung dengan kehidupan alam akhirat. Kehidupan alam akhirat dikatakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari dunia apa? Satu hari akhirat kayak 1000 tahun hitungan dunia. Dan satu hari itu adalah dari subuh sampai maghrib. Itu kayak 1000 tahun dalam kehidupan dalam dunia. Anggaplah umur kita 100 tahun. Berarti kita itu cuma 1 jam lebih dikit di dunia. Apalagi kalau umur kita cuma 60-70 tahun. Cuma 1 jam kurang kita hidup di alam dunia ini. Akankah kita korbankan tempat abadi itu hanya untuk mengejar kenikmatan yang 1-2 jam? Padahal Allah tidak meletakkan kenikmatan di dunia ini pada satu titik. Allah menjadikan nikmat dunia itu orang kaya dan orang miskin itu mirip-mirip. Karena sebenarnya nikmat yang hakiki itu di alam akhirat. Lihatlah ya kawan, makannya orang miskin itu sepiring sekali makan. Makannya orang kaya sepiring juga. Makannya orang miskin itu nasi sama lauk. Makannya orang kaya nasi sama lauk. Tidurnya orang miskin merem. Tidurnya orang kaya juga merem. Orang miskin kalau minum 1 gelas, orang kaya kalau minum 1 gelas. Kenikmatan dunia ini Allah jadikan sama, biar orang itu sadar bahwa tujuan hakikinya adalah menuju ke dalam alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita setelah kita memahami perjalanan hidup kita yang masih amat sangat panjang sekali, untuk kita siapkan kehidupan nanti yang jauh lebih abadi, untuk kita siapkan tanpa melalaikan kehidupan di alam dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Carilah dengan semua karunia yang Allah berikan kepadamu untuk mengejar darul akhirah, kampung akhirat, tapi jangan lupa kehidupan di alam dunia. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala para sekalian yang bisa kita belajar bersama pada pertemuan kita kali ini, semoga ada barokah dan semoga ada manfaatnya. Waktu yang tersisa 15 menit. Kita tanya yang ada. Semoga Ustaz dan keluarga diberi rezeki dan semoga kita tetap istiqomah di atas sunnah. Amin. Apakah di alam kubur saat orang yang mati sejak dulu dan yang mati saat ini, apakah berarti orang yang meninggal sejak dulu lebih lama di alam kubur? Jawabannya iya. Karena orang yang dulu dan orang yang sekarang, efek dosa dan pahalanya pun beda dengan kita. Rasulullah SAW mengatakan semua pembunuhan yang terjadi di alam dunia ini, maka anak Nabi Adam mendapatkan bagian dosanya. Li'annahu awwal man sannal qatla. Dialah yang pertama kali mencontohi pembunuhan. Makanya semua dosa zaman dulu sampai sekarang dia mendapatkan azabnya, dia mendapatkan siksanya, dia mendapatkan bagiannya. Kita tidak pernah tahu. Tapi selama-lamanya orang di alam barzakh,
dibandingkan alam akhirat cuma beberapa hari. Orang yang meninggal di alam barzah, orang yang meninggal di zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang baru sehari semalam belum tuntas. Karena sehari itu 1000 tahun, sedangkan sekarang masih baru 1400 tahun. Yani kalau dari maghrib, dari subuh sampai maghrib itu 1000 tahun. Kalau dari subuh sampai subuh, Allah. Selama-lamanya orang di alam barzah tidak akan lebih dibandingkan dengan orang padang mahsyar. Bagaimana keadaan di alam kubur selama bertahun-tahun? Apakah kita yang sudah meninggal teringat keluarga kita, anak kita yang masih hidup? Dan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-harinya di alam kubur? Pertama, para jemaah sekalian, perkara gaib itu diterima apa adanya dan gak usah ditanyakan yang gak diceritakan. Yang gak diceritakan, gak usah diceritakan atau ditanyakan yang gak diceritakan, karena itu perkara gaib. Namanya perkara gaib itu peristiwa, perkara yang tidak dapat kita ketahui dengan indrawi kita, tapi Allah dan Rasulnya memberitakan. Akhirnya kita terima apa adanya. Yang diceritakan kita ceritakan, yang dihabarkan kita terima, yang tidak berhenti sampai di situ. Contoh, Allah Subhanahu wa taala, ini Allah hanya mengatakan Nabi Adam dulu itu memakan buah yang terlarang. Buah apa itu? Buah keres, buah dorong, mangga, gak usah. Pokoknya ini buah, pohon, gini, pohon. Begitu juga dengan ini Nabi Sulaiman, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu dulu itu punya tongkat, bertelekan itu pada tongkat. Tongkatnya dari kayu jati apa dari kayu bambu? Cerita. Kalau saya ditanyakan, ya sudah, terima apa adanya. Berita alam barzah sampai pada apa yang saya ceritakan tadi. Dia dalam kenikmatan abadi di alam barzah sampai hari kiamat. Dan dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah segera bangkitkan hari kiamat. Ingin untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Terus hari-harinya kenapa Ustaz? Orang yang di dalam kenikmatan, dia gak akan mikir hari-harinya kenapa. Jadi dia tidak akan mikir hari-harinya itu kenapa. Yang kedua, di alam barzah itu cepat. Di alam barzah itu cepat karena orang berada dalam kenikmatan. Jadi ada pun orang yang tersiksa, dia akan disiksa dan tidak akan pernah balik ke alam dunia. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita bilang semesta membantu, biarkan semesta bekerja, ini termasuk kesyirikan? Ini syirik lafaz, tapi belum tentu syirik akidah. Tergantung orang itu maknanya apa. Tergantung orang itu maknanya apa. Jadi kalau lafaznya itu lafaz yang mengandung tandingan kepada Allah, itu lafaznya syirik. Tapi orangnya belum tentu. Dan kalau Rasulullah SAW mengatakan atau dikatakan oleh para sahabatnya, yani hada ma sya'allah wa syi'ta, ini yang Allah kehendaki dan dengan engkau kehendaki. Apa kata Rasulullah SAW? Anda ja'alu lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Karena lafaz itu lafaz yang mengandung kesyirikan. Meskipun kita yakin seyakin-yakinnya para sahabat tidak meniatkan kesyirikan. Katakan yani bahwasanya itu adalah atas kehendak Allah, kemudian yani atas bantuan dari yang lainnya. Saya belum menikah. Yang segera nikah dan masih tinggal dengan orang tua. Apakah jika saya melakukan dosa, orang tua saya menanggungnya? Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Adil. Orang tua itu ada dua.
yang lain, maka orang tua jenis ini semua kebaikan anaknya dapat pahala, orang tua dapat pahala yang sama. Yang dapat pahala yang sama. Dan itu maklum. Kalau dibalik sekarang, bagaimana kalau anaknya berbuat dosa? Anaknya berbuat dosa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang tua yang ngajari, maka orang tuanya dapat dosa dari dosa anaknya tanpa dikurangi dari dosa anaknya. Nah, nanti dia gede, melok bapak ya, ikut bapak. Apa pak? Jadi maling. Enak, kerja maling tuh enak. Dan macam-macamnya. Anaknya maling, maka anaknya dapat dosa, orang tuanya dapat dosa. Yang kedua, orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pendidikan anaknya. Dia tahu anaknya nyeleweng, tapi dibiarkan aja, maka dia pun mendapatkan dosa dari perbuatan anaknya. Tapi apabila anaknya orang tua sudah berjuang, sudah berusaha, kemudian anaknya nyeleweng, maka masing-masing menanggung dosa masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini tidak ada kaitannya dengan anak belum nikah atau anak setelah nikah. Karena orang tua itu mempunyai tanggung jawab pendidikan anaknya sampai orang tua itu meninggal dunia. Belum, tidak ada dalam syariat nih anak wis nikah kemudian orang tua lepas tanggung jawab. Orang tua tetap mempunyai tanggung jawab pendidikan anaknya meskipun anaknya telah menikah. Lihat Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, dia menjelang subuh gitu, yang datang ke rumah Fatimah, dia mengatakan ala tusalliyan, nggak sholat dulu toh, sholat malam. Dia dibangunkan. Padahal tatkala itu Fatimah sudah nikah dengan Ali. Tatkala itu Ali itu lembur, barusan tidur, capek, ngantuk gitu, barusan tidur dibangunkan oleh mentuanya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, nyawa kita itu di tangan Allah, ya Rasulullah. Kalau nanti Allah bangunkan kita ya bangun, kalau enggak ya subuh. Jadi itu saya nggak akan bahas ucapannya Ali gitu ya, karena manusiawi lah, orang ngantuk gitu, orang barusan capek. Tapi adalah tanggung jawabnya Rasulullah SAW. Tatkala Fatimah dia itu ngomong, datang kepada abahnya. Tatkala itu Rasulullah nggak ada di rumah, kemudian dia ngomong sama, karena Fatimah itu berat gitu jalani kehidupan sebagai seorang istri yang dengan kondisi ekonomi yang miskin zaman itu. Kalau memasak itu kan ditumbuk gitu, kaki tangannya itu melepuh. Mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pulang perang itu bawa tawanan perang yang banyak, dia minta, jadi kepinginnya itu minta salah satunya untuk menjadi pembantu rumah tangga. Ngomong sama suaminya, mas sampai datang bawa ke Abah, minta pembantu satu gitu loh. Ali mengatakan, malu, kamu aja anaknya. Fatimah pun berangkat, ingin menemui orang tuanya. Ternyata Rasulullah nggak ada. Yang ketemu adalah ibunda Aisyah. Kemudian Fatimah menceritakan apa yang dia butuhkan. Iya, nanti kalau Abah datang tak bilangi. Begitu Rasulullah datang, belum sempat duduk langsung dibilangi oleh Aisyah. Tanpa duduk, beliau langsung berangkat ke rumah siapa? Fatimah. Tatkala itu Fatimah sama Ali sudah rebahan. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya sudah tahu apa yang kalian inginkan. Mau nggak kamu saya kasih tahu sesuatu yang lebih mulia daripada pembantu yang kalian minta? Kemudian beliau memberikan wejangan zikir menjelang tidur itu. Itu menunjukkan bahwasanya pernikahan tidak memutus kewajiban orang tua. Ingat kisah Nabi
tapi derajat sakaratul maut itu berbeda-beda. Tapi kenapa orang-orang sakaratul maut, yani orang-orang sakaratul maut, yaitu yang mukmin itu rata-rata itu karena dia merasakan bahwasanya sakit sakaratul maut itu masih lebih ringan dibandingkan bayangan nikmat yang akan dia dapatkan. Tapi sakaratul maut tetap sakit. Saya mempunyai dua nama, A dan P. Saya bingung karena dua-duanya sama-sama imbang. Ada keluarga manggil saya A, ada manggil P. Begitu pula teman-teman saya. Itu bagaimana Ustaz? Nama saya yang mana yang akan disebut di akhirat nanti? Yang A itu apa? Yang P itu apa? Kalau yang A itu Ahmad, yang P itu Pak Ijo ya. Kalau yang gak usah diperinci ya, wah. Allah itu maha tahu. Nama antum yang bagus itu yang mana? Dan ingat ya, nama yang bagus nggak mesti Arab. Nama yang bagus itu nama yang tidak melanggar syar'i. Nama yang tidak melanggar syar'i. Ini masalah tutur. Apa ya? Bagaimana hukumnya makan makanan dari acara bid'ah? Ada yang mengatakan tidak boleh karena binatang yang disembelih pada acara tersebut disembelih atas nama selain Allah. Lantas bagaimana jika orang tersebut membeli daging binatang yang ada di pasar? Dan kemarin Anda melihat ceramah dari Ustadz Fulan, kok nyebut namanya. Ini beliau memperbolehkan makan makanan dari acara bid'ah apabila kita tidak takut dicela karena kita mengambil dan makan makanan tersebut, namun kita tidak mengikuti acaranya. Jika tidak boleh, apakah semua makanan tidak boleh? Seperti nasinya atau hanya dagingnya saja yang tidak boleh dimakan? Masya Allah. Ini kajian sendiri nih. Singkatnya, acara dengan makanan itu dua hal yang terpisah, baik itu bid'ah maupun maksiat. Nonton konser itu haram, tapi beli ini gorengan di situ, dimakan di situ, gorengannya halal. Nih. Tapi dosa. Begitu juga dengan acara bid'ah. Jadi makanan dari acara bid'ah secara umum saya nasihatkan untuk tidak memakannya, untuk menjaga muru'ah. Yani katanya haram, makanannya doyan. Tapi yani fikih muru'ah itu bukan fikih halal haram. Pertanyaan di sini itu halal haram. Cara umum saya katakan, acara bid'ah itu ada dua. Apakah bid'ah itu ada kaitannya dengan persembahan kepada selain Allah ataukah tidak? Jika tidak, acara bid'ah yang di situ tidak ada acara persembahan kepada selain Allah, tidak ada prediksi persembahan kepada selain Allah, maka makanannya halal. Acaranya yang nggak halal. Baik, yang kedua, jika acara itu ada prediksi persembahan kepada selain Allah, ini yang perlu diperinci. Perincian yang pertama, dipisahkan antara yang sembelihan dan tidak. Dipisahkan antara sembelihan dan tidak. Kalau nggak sembelihan, nggak ada masalah. Silakan dimakan, halal. Yang sembelihan ini ada dua. Disembelih untuk acara itu atau dia beli daging sudah sembelihan. Jika dia beli daging sudah sembelihan, maka ini nggak ada hukum. Hukumnya hukum daging beli di pasar. Tapi kalau disembelih untuk acara itu, maka ada dua kemungkinan. Ini. Yang pertama, disembelih li ghairillah untuk selain Allah, ataukah disembelih lillah tapi untuk acara bid'ah. Ini dua hukum yang berbeda. Contoh, saya gambarkan pada zaman Mu'tazilah. Ada orang yang beli kambing. Disembelih kambing ini untuk kepalanya ditumbalkan ke Nyai Roro Kidul. Maka kambing ini haram karena masuk dalam mau'illah li ghairillah ini. Baik, yang pertama. Yang kedua, kalau disembelihnya itu adalah karena Allah, tapi untuk nyuguhi tamu dalam acara itu, makanannya halal. Ini makanannya
secara global, secara global. Jadi bedakan antara acara dan makanan. Meskipun saya katakan sebaiknya dihindari. Kenapa? Ini kenapa? Untuk menjaga kehormatan diri. Untuk menjaga kehormatan diri. Wallahu a'lam. Itu butuh kajian khusus yang panjang yang tentang masalah itu. Tapi intinya bedakan antara acara dan makanan. Itu dua hukum yang berbeda. Oh boy. Kalau orang poligami di surga, pertanyaannya berapa istrinya, Ustaz? Contoh poligami 3 istri. Pertama, ibu-ibu itu nggak usah bayangkan kasus poligami di surga. Karena perasaan jengkel, dengki, marah itu adanya di dunia. Di surga semua perasaan itu nggak ada. Ini Allah telah mencabut ghil, perasaan dongkol, perasaan jengkel, perasaan marah di surga nggak ada. Semua hati orang itu bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan para ulama tidak ada pembahasan kalau istri punya lebih, kalau suami punya lebih dari satu istri. Yang ada itu kembali. Kalau seorang wanita punya suami lebih daripada satu di dunia, gimana? Yuk nikah terus mati, nikah lagi terus cerai, nikah lagi terus sampai mati, misalkan 3. Itu yang ada pembahasan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dia nanti akan jadi istri laki-laki yang paling tinggi derajatnya di surga. Sebagian lagi mengatakan dia akan diberikan oleh Allah kebebasan mau menjadi suami yang mana. Dan pendapat yang terkuat dia akan menjadi istri dari suami yang terakhir. Istri dari suami yang terakhir. Wallahu a'lam. Adapun kalau seorang suami punya istri dari 3 atau lebih, kemudian dua-duanya, ketiga-tiganya semuanya masuk ke dalam surga, itu urusannya mudah. Oh, nggak cemburu, satu tukaran di surga. Di surga nggak ada tukaran. Di surga nggak ada tengkar, karena tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa marah. Dan kalau orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inti dari surga itu adalah a'adatu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at